firman dalam Torah kebenaran itu yang menjadi bagian bagi kehidupan kami saat ini, Pak. Kami telah memuji-muji nama-Mu, biarlah segala kemuliaan, pengagungan, hormat hanya bagi nama-Mu yang Maha Kudus, Yahweh Sebaot. Ini tiba saja kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kuduskan layakan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Jadikan kami murid yang siap mendengar firman. Tegur kami, nasihati, didik kami, pelihara kami dengan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman Bapa Yahweh berbicara saat ini. Kami tidak izinkan segenap kekuatan jahat Satan model apapun kami harus dipatahkan tolak dalam nama Yesua Hamasiah. Ruah Yahweh Elohim ada di tengah-tengah kami saat ini. Terpujilah Engkau, Raja semesta alam, Raja di atas segala raja, Yahweh Elohim, Besar Yesua Hamasiah. Siap mendengar firman-Mu. Kita yang percaya soal penghargaan. Amin. Silakan duduk, saudara. Sahabat Shalom. Baik, berkati kita semua. Sama-sama kita akan belajar tentang firman Bapak Yahweh dengan parasat yang ada saat ini. Saya ajak kita sama-sama buka kitab kita yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal 32. Satu pasal, tapi kita akan membacanya ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan membacanya secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. Sekali lagi Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan dengarlah hai bumi perkataan dari mulutku. Pengajaranku akan menitik seperti hujan, ucapanku akan menetes seperti embun, seperti rintik hujan ke atas tunas kuda, dan seperti siraman hujan ke atas rumput. Sebab aku akan menyerukan nama Yahweh dan memuji kebesaran Elohim kita. Dialah batu cadas, perbuatannya sempurna, sebab semua jalannya adil. Elohim yang setia, dan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Mereka telah merusak diri mereka sendiri. Mereka bukan anak-anaknya, hal itu merupakan noda mereka. Mereka aktivitas yang bengkok dan jahat. Kamu membalas demikian kepada Yahweh, hai umat yang bodoh dan tidak bijaksana. Bukankah Dia Bapamu yang menebusmu? Bukankah Dia telah menjanjikan dan menegakkanmu? Silakan duduk. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Hari ini kita masuk kepada parasat Hazinu. Pasanglah telinga. Bapak Yahweh masih di dalam tahun yang baru, bersukacita kita dan harapan tahun yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita orang-orang percaya, yang perkataan kita akan terjadi. Apapun yang kita katakan baik terjadi baik, dan yang jahat akan terjadi jahat. Jadi tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Ini mic-nya agak sedikit naik turun, katanya begitu. Yeah. Dari pembacaan kita pada petang hari ini, kita belajar tentang Torah, dan hari ini kita masih ada di dalam Sabat Sufa atau Sabat Pertobatan, di mana 10 hari antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur, yaitu Yamim Noraim, hari-hari kegentaran di mana kita boleh berbalik, kita boleh tesufah. Ini waktu untuk mencari Tuhan, di mana kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Bapa Yahweh. Jadi parasat kita adalah parasat Hazinu, dan
di momen Sabat Sufa atau Sabat Pertobatan ini, menjelang di mana kita akan merayakan hari raya selanjutnya yang ke-6, yaitu Yom Kippur, mana kita pun akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita boleh bertobat oleh kuasa darah Yesua, tetapi di momen ini akan menjadi begitu sangat penting bagi kita orang percaya untuk kita dapat benar-benar merendahkan diri di hadapan Bapa Yahweh. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesua HaMasiah, apa yang setelah kita baca hari ini di dalam Ulangan pasal 32, di mana ini merupakan tulisan ataupun perkataan daripada Mose yang menasihati agar Israel tidak meninggalkan Elohim, walaupun Mose tahu bahwa Israel akan meninggalkan Elohim. Bagaimana Mose di sini menulis nyanyian. Namun sebelumnya di dalam Keluaran 15, Mose pun pernah menulis sebuah nyanyian kepada Tuhan. Tetapi di dalam kitab Keluaran 15, Mose menuliskan tentang kelepasan, kebebasan tentang bangsa Israel. Namun menjadi berbeda yang ditulis kali ini, Mose dia menulis tentang Israel yang akan menyimpang dari hadapan Elohim. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar bahwa Israel itu tegar tengkuk, dan memang ini merupakan generasi yang baru pun mereka pun kita melihat bahwa masih saja mereka akan melakukan sebuah ketidaksetiaan di hadapan Tuhan. Jadi Mose yang juga seorang nabi, dia bernubuat, dia tahu bahwa satu kali kelak nanti ke depan pasti akan terjadi bahwa bangsa Israel mereka akan menyimpang dari hadapan Tuhan. Dan dia tuliskan itu dan dia sampaikan itu kepada umat Israel pada waktu itu di dalam pembacaan yang telah kita baca. Kalau kita baca secara keseluruhan di sini bagaimana perjalanan yang akan terjadi kelak yang Mose tuliskan tentang ini. Jadi dari parasat ini kita akan sama-sama ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana parasat Haazimu berbicara pasanglah telinga. Mose dia bicara mulai dari langit lalu ke bumi. Kalau kita melihat di ayat yang pertama di sana dituliskan, pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan dengarlah hai bumi perkataan dari mulutku. Mose dia menuliskan tentang hal ini yang menjadi bukti, yang menjadi saksi kelak bahwa Bani Israel tidak akan bisa menyangka lagi, karena yang menjadi saksi yaitu langit dan bumi. Makanya Mose katakan, pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan dengarlah hai bumi perkataan dari mulutku. Jadi kalau orang yang masih hidup di muka bumi, kalau langit dan bumi itu menjadi saksi, kita mau menyangkal bagaimana? Tidak bisa. Jadi memang faktanya pada saat Mose dia bernubuat, nantinya kelak hal penyimpangan di hadapan Bapa Yahweh itu terjadi. Dan kalau kita renungkan hal ini, kita sebagai orang percaya pun seringkali pun kita berjanji di hadapan Tuhan, kita setia di hadapan Tuhan, seringkali pun kita menyimpang dari hadapan Tuhan, seringkali kita menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan ini menjadikan peringatan untuk kita renungkan di tahun yang baru, tahun 5785 hari ini. Kita sudah memasukinya beberapa hari yang lalu. Jadi bagaimana Mose memberikan sebuah pernyataan dari mulutnya
dikatakan, hai langit, aku mau berbicara, dengarlah hai bumi perkataan dari mulutku. Dan memang kita percaya bahwa setiap perkataan atau nubuat dari nabi itu pasti tergenapi. Jadi Mose pun berbicara tentang hal ini, dia mengingat masa yang telah terjadi dan dia pun menyatakan sesuatu yang akan terjadi. Dan kalau kita melihat peran daripada Yesua pun salah satunya adalah sebagai nabi. Dia pun menyatakan hal-hal yang akan terjadi. Dan kita percaya pada saat perkataan seorang nabi itu tergenapi dan itu akan terjadi. Jadi Yesus pun pernah dia berkata bahwa pada saat dia memandang ke Yerusalem, ke bait Elohim, bait suci, bahwa sorry kelak bangunan itu tidak akan ada batu di atas batu, dan hal itu terjadi. Hari ini pun terjadi. Jadi kita belajar apa yang dituliskan oleh Torah Bapa Yahweh mengenai pengajaran akan Torah. Di ayat yang kedua di sana dikatakan, pengajaranku akan menitik seperti hujan, ucapanku akan menetes seperti embun, seperti rintik hujan ke atas tunas muda, dan seperti siraman hujan ke atas rumput. Berbicara mengenai pengajaran, kita tahu bahwa Torah itu adalah pengajaran daripada Bapa Yahweh sendiri. Torah berbicara mengenai didikan daripada Bapa Yahweh agar umatnya dapat mengenal Elohim dan melakukan apa yang dikehendaki daripada Bapa Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti hujan, jadi air itu dapat mengalir dari tempat tinggi kepada tempat yang rendah. Dan berbicara mengenai air itu memberikan suatu kelegaan pada saat tidak dahaga ataupun kita merasa haus. Dan kalau kita melihat sesuatu yang segar, air mengalir daripada tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, ini sesuatu pemandangan yang sangat menyejukkan sekali kita memperhatikan. Dan demikianlah juga pengajaran atau Torah Bapa Yahweh itu sangat menyukakan hati dan memberikan kesejukan bagi yang haus dan lapar akan Dafar Elohim, akan firman Bapa Yahweh. Jadi makanya dikatakan bahwa datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dan juga bahwa firmanmu itu pelita bagi kakiku. Yang haus dan lapar akan dipuaskan. Jadi pada saat seseorang haus, kita pasti pernah merasa haus dan tidak ada air minum di sekitar kita. Tetapi begitu ada air minum, kita akan lepas dari dahaga yang kita rasakan. Dan kita akan puas pada saat kita meminum air yang kita teguh. Jadi demikianlah gambaran daripada Torah Bapa Yahweh bagi umat orang percaya, bahwa untuk kita dapat menikmati akan Torah Bapa Yahweh, ada kerinduan di dalam hati kita, ada rasa haus dan lapar. Makanya Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang haus, barang siapa yang lapar, datang kepada Bapa Yahweh, datang kepada Yeshua HaMashiach. Jadi berbahagialah dia yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Berbahagialah dia yang miskin di hadapan Elohim. Berbicara miskin, berbicara di mana kita memerlukan orang yang lebih kuat. Kita memerlukan Elohim di dalam kita orang percaya. Kita menjalani hidup kita hari-hari ini, di mana pada saat kita merasa miskin, kita membutuhkan pertolongan, sehingga kita akan berusaha dengan sekuat tenaga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, mungkin
Bapak Saudara pernah melihat video bagaimana seorang ayah yang memang dia bekerja keras, terutama mungkin video itu kerjanya kerja kasar, ibaratnya macam ngecor, macam bikin bangunan, pikul semen, dan juga pikul pasir dan lain sebagainya. Dia melakukan itu karena memang dia membutuhkan sesuatu, karena apapun dia berikan, mau dia terluka maupun dia sampai keluar keringat, bahkan air mata pun, dia akan berjuang melakukan sekuat tenaga. Artinya memang dia membutuhkan sesuatu. Berbeda kalau dengan orang yang merasa kaya, berbeda orang yang merasa punya segalanya. Itu kecil, itu gampang, saya duduk-duduk pun saya bisa bayarin, jadi santai saja. Tetapi Yesus memberikan gambaran bahwa berbagai orang yang miskin, artinya memang kita akan memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita dapat mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Pada saat kita mencari, otomatis kita akan membayar harga. Pada saat kita mencari, kita akan berjuang sekuat tenaga. Mungkin pada saat kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini, kita pun pasti punya perjuangan demi perjuangan, baik yang jauh maupun dekat. Kalau ingin saya cerita, hari ini sebenarnya saya ikut BIMTEK di KPU, tetapi Tuhan kasih hikmat, dan satu-satunya orang yang bukan gelombang 4, saya tadi bergabung dengan istri yang lain pagi tadi, dan itu diberikan izin. Walaupun prosesnya agak lama, 2 hari baru dijawab. Tetapi jauh hari sebelumnya, saya sudah berinisiatif bahwa ini tabrakan dengan pelayanan di Sabang. Tapi saya bersuka cita, telah selesai dan saya lanjut untuk melayani raja di atas segala raja. Kita orang goyim, kita tahu bahwa ada hal-hal yang memang kita kerjakan yang kadang kala bertabrakan dengan jadwal-jadwal ibadah kita. Jadi saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu korbankan pada saat melangkahkan kaki ke tempat ini. Tetapi Tuhan akan memperhitungkan itu, jerih lelah kita, Bapak Saudara. Air matamu akan kutampung di kirbatku. Artinya itu berbicara bagaimana kita orang percaya, kita memberikan, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Artinya kita memberi persembahan, memberikan korban di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan korban, membawa korban pujian. Bukan hanya itu ujuk-ujuk duduk kita nyanyi-nyanyi, tidak. Prosesnya itu pun kita memberikan korban di hadapan Tuhan. Kadang-kadang pun setan tidak suka kan, kita mau sembahyang, nanti baku cekcok dengan suami istri, nanti baku salah dengan anak-anak. Ini mau pelayanan, senggol sedikit, menyala. Hati-hati dong, saudara. Satan punya banyak cara untuk mencegah. Sehingga saya bersyukur kalau kita bersama-sama bahwa kedatangan Bapak Ibu Saudara di tempat ini sebagai tamu undangan Bapak Yahweh di Sabat Kudus, Sabat yang pertama di tahun 5785, ini merupakan spesial dan menyukakan hati Bapak Yahweh. Dan biarlah nama Bapak Yahweh yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Bapak Yahweh. Dari apa yang kita baca di sini berbicara mengenai pengajaranku akan menitik seperti hujan. Torah adalah pengajaran yang akan menitik seperti hujan, bahwa begitu berharganya air. Sehingga sebagai orang percaya, apabila kita mau belajar kebenaran Torah, kebenaran firman Bapak Yahweh, kita pun harus rendah hati di hadapan Tuhan, karena itu adalah prinsip daripada Torah. Karena orang yang tinggi hati, dia tidak akan bisa mengenal, dia tidak akan bisa mendapat kebenaran daripada ajaran Torah Bapak Yahweh. Mata mereka tertutup, mereka tidak bisa melihat kebenaran, betapa indahnya, betapa eloknya, betapa manisnya Torah, isi hati, jantung hatinya Bapak Yahweh itu, yang dia berikan kepada umatnya. Sehingga pada saat kita menikmati Torah Bapak Yahweh, itu menjadi kesukaan, itu menjadi kelegaan.
sehingga setiap kata yang keluar dari mulut Elohim tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya percaya setiap ibadah yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, ujian, terlebih dengar firman Tuhan, kata yang keluar, firman Elohim, dafar Elohim itu akan bekerja dan memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Karena dengan firman Tuhanlah kita dapat melihat dari kegelapan menjadi terang. Kita dapat membedakan, oh betul ternyata keputusanku salah. Oh betul ternyata Torah berbicara seperti ini dan tindakanku tidak tepat sesuai dengan apa yang dikatakan Torah. Sehingga firman Tuhan itu belajar, mengajar kita, mendidik kita, menasihati, menegur kita, dan menempelak. Kalau ditempelak itu sakit ya. Nah jadi kalau ditempelak Tuhan pada saat dengar firman Tuhan, ya kalau sakit diterima. Artinya ada yang tidak beres di hidup kita, yang harus dibenahi, dinasehati. Anak kita kalau sudah lepas atau lewat daripada standar yang harus kita tetapkan untuk kita mendidik anak-anak kita ada kalanya harus menjewernya, dan itu sakit, dan akhirnya dia menangis. Ya walaupun mungkin tidak sampai menjewernya, kata-kata yang keras, artinya berbicara teguran yang keras, itu pun bisa membuat anak-anak kita menangis. Supaya apa? Supaya bertobat. Bukan kita maki ya, kata keras maksud saya. Kita menegurnya dengan tegas. Tapi anak-anak kalau yang dengan perkataan saja, dia tidak sampai level ke pukul ataupun fisik, itu memang itu akan lebih baik. Karena levelnya kalau sudah sampai omongan tidak didengar, itu level pukul itu biasanya beban. Apalagi kalau sudah usia SMP ke atas, itu bukan waktunya untuk orang tua dengan kekerasan fisik, itu tidak bisa. Karena orang tua harus bisa menjadi sahabat yang bisa berbicara, yang bisa menunjukkan bahwa ini salah dan ini benar. Mereka sudah mencari jati diri mereka sudah beranjak dari kanak-kanak menuju ke remaja dan dewasa. Mereka bisa menentukan pilihan-pilihan mereka sendiri. Sehingga mereka sudah bisa diajak untuk komunikasi, mereka bisa diajak untuk berbicara dua arah. Bahkan mereka bisa diajak untuk kita sama-sama mengambil sebuah keputusan atau keluar dari masalah. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Dan hikmat itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya pernah melihat video dari motivator, dia katakan dia seorang bapak. Anak kalau sudah masuk ke SMP, SMA, ada kalanya bapak juga harus bisa ngajak dia jalan-jalan. Anggap saja kayak orang pacaran. Ada kalanya pegang tangannya, kalau yang cewek dengan bapaknya jalan-jalan, tidak apa, masuk ke kafe, minum berdua, mama tinggal dulu ya. Ini saya ngomong di motivator, jadi dia katakan seperti itu. Nanti pada saat dia dewasa, begitu dia mengenal sosok seorang pria, dia tidak kehausan lagi tentang kasih sayang. Tidak ada ruang yang kosong bahwa bapaknya itu menjadi sosok bahwa dia mencintai saya. Bapak saya cukup memuaskan. Jadi levelnya, dia akan menentukan level yang harus setara dengan bapaknya. Gitu. Berbeda kalau anak-anak yang haus dengan kasih sayang, akhirnya dia lari dengan pergaulan yang tidak tepat. Saya katakan betul juga, betul. Bahwa memang sosok seorang ayah pun harus bisa menjadi seorang ayah, harus bisa menjadi seorang sahabat, harus bisa menjadi seorang pemimpin bagi anak-anaknya. Dan sama halnya dengan Torah, Bapak Yahweh isi hatinya, jantung hatinya ini diberikan kepada umatnya yang dikatakan pengajaran. Dia mendidik, kalau salah bukan berarti dihukum, tidak. Dia membenahi, dia memperbaiki, itu artinya mengajar. Makanya saya kasih tahu ke anak-anak saya di SD Afu, saya katakan, kalian, saya harap jangan malas. Kalau kalian tidak tahu, kan kalian sekolah tujuannya apa? Tidak tahu menjadi tahu, dan tidak bisa menjadi bisa. Kalau kalian kerjakan salah, Pak Guru tidak akan
beritahu caranya dan kalian lakukan itu, tapi jangan malas. Kerja PR, kerjakan PR. Kalau untuk angka 5 terbalik tidak apa, nanti Pak Guru ajari angka 5 itu harusnya begini nah. Kalau angka 7 terbalik, ya ini saya kasih tahu, tapi jangan malas. Kalau kalian makan ikan sama sagu, siapa yang kenyang? Pak Guru atau kalian? Kami. Kalau kalian yang belajar, siapa yang pintar? Kalian atau saya, Pak Guru? Kami. Dan itu menjadi motivasi mereka untuk belajar. Dan saya melihat perkembangan mereka luar biasa. Dan memang mungkin saya melihat, kata orang juga katakan bahwa anak-anak yang ada di lingkungan banyak ikan, mereka akan lebih cerdas daya tangkapnya. Dan saya melihat hal itu. Anak-anak itu sangat cerdas, daya tangkapnya begitu luar biasa. Saya pun kadang sampai terheran-heran. Tapi secara tidak sadar, saya pun ngajari mereka tefilafi. Ayo doa sama-sama. Kalian biasa doa Bapak kami. Ayo doa sama Pak Guru. Ikuti Pak Guru. Tefilafi. Bahasa Ibrani. Mau ngerti nggak ikut saya. Dan saya yakin apa yang kita tanam, hal-hal yang berakar daripada Torah, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Jadi demikianlah apa yang kita ajari, bahwa kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh dan Dia adalah Bapak kita. Nanti kita akan sampai ke sana. Kita akan menemukan salah satu ayat yang begitu luar biasa. Bagaimana ayat itu berbicara mengenai panggilan atau sebutan Bapa pertama kali ada di dalam Torah. Jadi begitu kasihnya yang begitu luar biasa, Bapa Yahweh memberikan Torah, pengajaran, firman yang bagaikan air yang melepaskan dahaga. Sehingga dengan cara yang sama, Torah adalah firman yang turun menjadi buku. Sekali lagi, dengan cara yang sama, Torah firman Elohim. Firman itu adalah Elohim. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Firman itu adalah Elohim. Elohim itu adalah siapa? Firman. Jadi firman itu turun menjadi buku Torah. Dan Yeshua HaMashiach yang adalah firman turun menjadi manusia. Dan itu hebatnya pola daripada Torah Bapa Yahweh yang memang terjadi dan dikerjakan oleh Bapa Yahweh. Jadi dengan cara yang sama, Torah yang adalah firman itu, yang buku gulungan, ini adalah firman Elohim. Firman itu kekal, tapi secara fisik ini bisa hilang, bisa rusak. Yeshua adalah Torah hayat. Dia adalah firman itu yang turun dalam rupa wujud manusia. Sehingga dia bisa mati, bisa. Dan tetap keelohiman daripada Bapa Yahweh itu tetap ada dan kekal selama-lamanya. Jadi Torah adalah firman yang turun menjadi buku, dan dengan cara yang sama pula Yeshua adalah firman yang turun menjadi manusia. Sehingga kita tidak heran, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar. Dia bisa melakukan perkara apapun. Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi dia bukan berasal dari dunia ini. Yeshua, dia bukan lahir dari dunia ini. Baru pertama kali awalnya dia dilahirkan oleh Miriam. Bukan. Dia ada dari sejak permulaan. Dia ada dari kekal dan sampai kekal. Dialah Yeshua HaMashiach. Jadi begitu luar biasanya, begitu kasihnya, sehingga dia memberikan Torah jantung hatinya. Begitu kasihnya pula dia memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi
kalaupun dikatakan bahwa ada ayat yang mengatakan dia diutus, ya memang dia benar diutus. Dia sebagai natur kemanusiaannya, dia memang diutus. Dia sebagai putra, dia memang sebagai putra. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa malaikat tidak tahu, putra pun tidak tahu mengenai kedatangan akhir zaman, tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Dan seringkali itu dipakai oleh para polemik Muslim untuk menyerang iman kitab suci. Tetapi orang percaya, ya itu biasa saja. Sehingga hari-hari ini di tahun yang baru ini kita semakin kuat, semakin berjaga-jaga bahwa kita melihat menghubungkan antara langit dan bumi, awal dari langit lalu ke bumi. Makanya tadi pun Mose dia berbicara mulai dari langit baru ke bumi. Elohim Yeshua HaMashiach dia bukan berasal dari bumi, dia berasal dari samai. Dia turun dan dia naik bersama ini. Jadi kalau ada pernyataan orang mengatakan bahwa Tuhan kalian itu manusia yang jadi Tuhan, ya tidak, terbalik. Itu terbalik, itu salah. Jadi puji Bapa Yahweh, kita boleh percaya kepada Bapa Yahweh yang kekal di dalam Yeshua HaMashiach, bahwa permulaan Yeshua itu ada bersama-sama dengan Bapa yang kekal. Coba kita melihat ayat yang tidak asing lagi, Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Jadi pada awalnya ada firman. Firman itu bersama-sama Elohim. Bersama-sama artinya ada bisa dibedakan hal ini. Dan firman itu adalah Elohim. Firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Jadi segala sesuatu dia itu siapa? Dia itu firman. Firman itu siapa? Yaitu Elohim. Di ayat yang ke-14 di sana dikatakan, dan firman itu telah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Siapa itu firman? Firman itu adalah Elohim. Yang menjadi daging itu siapa? Atau manusia itu? Tidak lain, tidak bukan Yeshua HaMashiach yang memenuhi semuanya. Jadi jangan ragu lagi, jangan gentar lagi, jangan takut lagi untuk kita mengenal siapa itu Yeshua HaMashiach. Sehingga pada saat orang berbicara ini dan itu, kita sudah punya ketetapan, kita sudah punya pengertian yang benar sesuai dengan Torah Bapa Yahweh yang diberikan bagi kita. Di dalam Ibrani 1 ayat 8 dikatakan, namun kepada Sang Putra tahtamu ya Elohim. Sana dikatakan tahtamu ya Elohim. Putra disebut oleh Bapa adalah Elohim. Sekali lagi saya baca, namun kepada Sang Putra tahtamu ya Elohim sampai selama-lamanya. Tongkat kebenaran itulah tongkat kerajaanmu. Engkau mencintai kebenaran dan membenci kejahatan. Karena itulah Elohim. Elohimmu telah mengurapi engkau dengan minyak kesukaan melebihi mitra-mitramu. Dan engkau ya Tuhan, pada mulanya engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah karya tanganmu. Jadi pencipta langit dan bumi itu dia, yaitu Sang Putra Yeshua HaMashiach. Jadi jelas kalau kita membaca tadi di dalam pembacaan kita Yohanes 1 ayat ketiga dikatakan bahwa segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Dialah pencipta langit dan bumi. Jadi
sebagai orang percaya, pada saat kita membaca Torah, saat kita belajar Torah Bapa Yahweh, itu harus menjadi kesukaan, karena itu menjadi jantung hatinya daripada Bapa Yahweh yang diberikan kepada kita untuk kita dapat memahaminya. Karena saya yakin dan percaya setiap firman yang dituliskan semua mengandung begitu banyak hal-hal yang berharga bagi kehidupan iman kita. Ya, jadi paling tidak di sini ada sebuah pengertian gambaran agar kita dapat mengerti jati diri daripada Yeshua HaMashiach. Karena hari-hari ini Bapak Saudara, Yeshua ini diserang habis-habisan oleh para polemikus. Dikatakan ini dan itu. Tetapi kalau kita tidak kuat, bisa roboh kita. Tapi dengan Torah Bapa Yahweh, kita bisa mengenal Torah, kita bisa mengenal Yeshua HaMashiach, Sang Firman itu. Kemudian kita lanjut. Di ayat yang ketiga, sebab aku akan menyerukan nama Yahweh dan memuji kebesaran Elohim kita. Jadi Mose, dia menyatakan kebesaran kepada Bapa Yahweh, pujian dan sanjungan Mose berikan kepada Bapa Yahweh. Dan di sana sangat jelas dikatakan, aku akan menyerukan nama Yahweh. Jadi kalau orang menyerukan, pasti akan menyuarakan, pasti akan memanggil nama Bapa Yahweh. Mose jelas sekali dia menyerukan nama Bapa Yahweh. Dan hari ini di tempat ini kita sama-sama belajar dalam segala pujian, kehidupan, kesaksian kita menyerukan dan memanggil nama Bapa Yahweh yang kudus dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa takut akan Bapa Yahweh. Dan itu yang menjadi kehendak daripada Bapa Yahweh. Mose pun memberikan teladan, para nabi pun memberikan teladan untuk menyerukan nama Bapa Yahweh. Lalu pertanyaannya, spirit siapa yang menghambat menyerukan nama Bapa Yahweh kalau bukan daripada spirit Satan? Dengan berbagai dalil, dengan berbagai alasan, dengan berbagai penolakan dinyatakan untuk tidak memanggil nama Bapa Yahweh. Padahal jelas sekali pada saat kita belajar Torah, perintah-perintah Torah, bagaimana yang harus kita pegang erat. Di sana berbicara mengenai serukan namanya, panggil namanya, masyurkan namanya, muliakan namanya, puji namanya, haleluya. Lah, kok yang menyatakan diri sebagai umatnya justru melupakan, bahkan menolak, menghujat nama Bapa Yahweh dengan alasan apapun diberikan. Tetapi memang kembali semua karena anugerah dari Bapa Yahweh. Bahkan untuk dapat menerima Torah saja pun masih banyak yang masih menolak Torah. Dan untuk kita menerima Torah itu pun anugerah dari Bapa Yahweh. Karena pada saat tadi saya katakan di awal bahwa orang yang mau belajar Torah, orang yang mau rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang tidak keminter sok tahu, tetapi mau rendah hati, mau belajar dan menerima apa yang diberikan Bapa Yahweh. Karena saya yakin dan percaya setiap ketetapan mitzvot yang Tuhan Yahweh berikan itu semua ada alasan yang Tuhan berikan. Dan itu semua ada maksud dan tujuan yang baik bagi umat. Saya yakin dan percaya pada saat kita sebagai kepala rumah tangga, kita punya aturan di rumah kita, kita sebenarnya ingin punya tujuan yang baik, punya tujuan yang menunjukkan bahwa segala sesuatunya itu berjalan dengan sempurna.
Tapi kan biasanya orang terkenal dengan apa? Peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya, makanya Torah kan katakan, bagaimana kita bisa tahu kalau itu dosa? Ya karena kita tahu Torah. Karena Torah itu yang nyenter. Torah itu yang menunjukkan, memberikan terang bahwa ini salah, tidak sesuai. Dari apa? Dari Torah. Untuk membedakan dosa di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita melihat bagaimana Mose dia menyerukan nama Yahweh dan memuji kebesaran Bapa Yahweh. Di tahun yang baru ini kita menyerukan namanya. Di tahun yang baru ini kita memuji kebesaran Bapa Yahweh di dalam segenap kehidupan kita. Karena saya ingin percaya pada saat contoh teladan Torah yang diberikan, kita akan belajar dan melakukan itu semua. Itu akan berdampak baik untuk kehidupan kita orang percaya. Karena memang ya tujuan kelak kita disamain tidak lain tidak bukan memuji-muji namanya. Ya, kalau kita sekarang menolak nama Bapa Yahweh, ya otomatis kita tidak bisa masuk kerajaan Samayim. Karena kerajaan Samayim itu adalah miliknya Bapa Yahweh. Untuk tempat kita memuji-muji nama Bapa Yahweh, untuk kita membesarkan nama Bapa Yahweh, mengagungkan nama Bapa Yahweh. Jadi kita tidak menjadi orang percaya yang egois. Artinya untuk saya sendiri, keselamatan bagi saya sendiri cukuplah. Karena untuk memberitakan, untuk bersaksi itu berat. Betul Bapak Ibu Saudara. Sadar tidak sadar di sekolah teologi ya, pada saat kita belajar penginjilan, itu tertanam di dalam diri saya bahwa keselamatan itu kita kenalkan Islamologi, kita belajar menginjili, bagaimana cara menginjili, itu kan kita belajar. Yang sekolah teologi pasti tahu tahap-tahap penginjilan itu kan ada. Itu tidak bisa disangkal ya, apalagi yang teologi ya. Oh, pada saat berjumpa kita akan topik bicara apa, nanti apa yang dibahas, sampai di mana pembahasannya tentang siapa, Yeshua itu bagaimana. Itu kan kita pelajari untuk sebuah yang namanya penginjilan. Jadi penginjilan tidak asal promo tabrak, nggak karuan, tidak. Selain itu memang kita persiapan secara ruah, kan begitu. Jadi memang segala sesuatu yang kita lakukan itu akan lebih melekat daripada teori yang kita miliki. Jadi dulu saya waktu masih SMP diajar untuk penginjilan. Besoknya ke sekolah saya nginjili, nyampaikan walaupun secara anak-anak. Tapi itu melekat Bapak Saudara. Makanya firman Tuhan Torah ajarkan jangan menipu diri sendiri dengan menjadi pendengar dan mendustai diri sendiri, tidak melakukan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan selalu kan muter di situ kan, polanya kan gitu. Pengetahuan iman dan perbuatan itu harus seimbang. Dan soal amanat agung, soal penginjilan itu bukan tanggung jawabnya Pak Gembala doang, itu bukan tanggung jawabnya yang sekolah teologi saja. Semua, apalagi kita jemaat menorah, punya tanggung jawab memikul beban, pikul salib amanat agung Yeshua Masya, beritakan Injil ke seluruh dunia sampai ujung bumi. Jangan lupa. Jadi kalau kita sudah menerima firman kebenaran, jangan untuk diri sendiri, itu namanya egois. Apalagi kalau yang sudah berpendidikan. Mama-mama pun bisa seperti itu, memberitakan firman Tuhan. Duduk-duduk jualan di pasar cerita tentang Yeshua. Karena saya yakin dan percaya murid-murid Yeshua mereka bukan orang-orang yang berpendidikan, tetapi dengan kuasa Ruach HaKodes mereka berbicara bagaikan orang yang terdidik.
Hebat bukan? Sehingga saya ingin percaya, sebagai orang yang percaya kita diperlengkapi, bukan terus kita berdalih di hadapan Tuhan, saya tidak bisa, saya ini dan itu. No. Pertanyaannya apakah kita mau atau tidak? Bukan antara bisa dan tidak. Kalau kita bicara bisa dan tidak, semua ngomongnya tidak bisa. Tapi kalau kita bicara saya mau Tuhan, pakai saya, dan Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan memberikan hikmat. Apa yang kita harus bicarakan, apa yang harus kita bahas. Karena hari-hari ini orang semakin egois dengan keselamatan sendiri. Gak urus deh, saya mau menjemput Yesus masih ada awang, khusus saya lah, orang lain gak perlu. Kan begitu. Tetapi firman Tuhan entah kenapa hari ini sedang berbicara kepada kita, bahwa amanat agung itu Tuhan berikan, itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita beritakan ke segala makhluk. Maka firman-Nya katakan, aku akan menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman. Itu janji Bapak Yahweh, itu janji Yeshua Masih. Nah, kalau kita mau disertai sampai akhir zaman, sampai kesudahan akhir zaman, konteks sebelumnya yang kita baca apa? Memberitakan Injil, amanat agung Yeshua Masih. Baca di dalam Matius 28 dan seterusnya. Jadi melalui firman Tuhan ini, dengan apa yang diberikan contoh daripada Mose yang begitu luar biasa, kita tidak takut lagi, kita tidak ragu lagi. Mose pun berkata, dia menyerukan nama Yahweh, Elohim, pencipta langit dan bumi. Mose, dia memuji kebesaran Elohim Yahweh. Jadi sebagai orang percaya, pada saat kita memanggil Yahweh Roh, Yahweh Sama, Yahweh Shalom, Yahweh Nisi, Yahweh Jireh, Yahweh Rafa, dan lainnya, saya percaya pada saat kita memperkatakannya, Yahweh Shalom terjadi sempurna di rumah tangga kita, terjadi sempurna di kehidupan kita. Damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita. Nah, perkataan kita, dan sesuai dengan tahun PH 5785 kita memperkatakan Yahweh Rafa terjadi sempurna kesembuhan di dalam diri kita, baik itu secara fisik maupun secara ruh. Kita perlu kesembuhan, karena terkadang fisik kita sehat tapi ternyata roh kita sakit. Jadi nama yang penuh kuasa, nama Yahweh Elohim, nama yang ditakuti oleh si Satan, sehingga dengan berbagai cara nama Elohim, nama Bapa Yahweh ini dihilangkan, diganti, disembunyikan, diputar-putar enggak karuan. Hanya orang yang rendah hati, hanya orang yang mau, haus dan lapar, yang merasa miskin di hadapan Tuhan, mereka akan menerima kelegaan, dikenyangkan, mereka akan dipuaskan, dibuat menjadi kaya di hadapan Tuhan. Yang miskin menjadi kaya di hadapan Bapa Yahweh. Itu menjadi luar biasa. Jadi biarlah nama Bapa Yahweh, nama yang kudus itu diletakkan di dalam hidup kita, diletakkan di rumah tangga kita, diletakkan di pekerjaan kita, diletakkan di pelayanan kita, diletakkan di kehidupan kita, sehingga nama itu, nama yang penuh kuasa, pencipta langit dan bumi, itulah otoritas tertinggi dari segala roh yang ada di dalam bumi ini, yang sanggup melindungi dan memelihara kita di tahun penuh mujizat, tahun berkat. Jadi tidak perlu takut pada saat kita memperkatakan firman, pada saat kita membicarakan firman, pada saat kita menginjil, memberitakan firman, memberitakan nama Bapa Yahweh dalam Yeshua Masih.
nama itu berjanji bahwa aku akan menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman. Amin. Kita beri kemuliaan yang dahsyat kepada Bapak Yahweh, bahwa kita disertai oleh Bapak Yahweh di dalam Yeshua Mesih sampai akhir zaman, di dalam Ruach Kodes, Roh Kudus yang telah dijanjikan. Makanya Yeshua pada saat naik ke Samayim, dia menjanjikan Ruach Kodes, memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Tidak lain tidak bukan dialah Roh Yahweh Elohim itu yang membuat kita hidup sampai hari ini, karena semua anugerah daripada Bapa yang. Jadi biarlah segenap hati kita, segenap hidup kita, kita berikan hanya untuk kemuliaan nama Bapa yang. Tetapi ini pun menjadi peringatan bagi kita. Pada saat kita memanggil nama yang kudus, otomatis kita pun harus menjaga kekudusan hidup kita. Hendaklah kudus sebab aku kudus. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, di mana ini masih musim-musim untuk pertobatan, kita mau mengoreksi hidup kita, kita melihat hidup kita, adakah ketidakkudusan di hidup kita, sehingga kita berani memanggil nama kudus Bapa yang. Sehingga pada saat kita melihat betapa kita membutuhkan Tuhan di hidup kita, betapa kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan kita bergantung penuh kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan perlindungan memeliharanya. Karena apa yang kita baca sesuai dengan parasat ini, Bapak-Ibu Saudara, pada saat Bani Israel mereka menjadi kenyang dan gemuk, mereka melupakan Tuhan. Saya lupa ayat ini. Ya, di ayat yang ke-15 di sana dikatakan, tetapi Yeshurun bertumbuh subur dan menendang, engkau bertumbuh subur dan tambun dan keras kepala, dan dia meninggalkan Elohim yang telah menjadikannya dan memandang rendah batu cadas keselamatannya. Ngeri, Bapak-Ibu Saudara. Yesus ini bicara tentang Israel. Dia menjadi bertumbuh subur dan menendang, bertumbuh subur tambun dan keras kepala. Ya kan? Dia meninggalkan Elohim dan memandang rendah batu cadas keselamatan. Itu memang sudah diperingatkan, memang sudah jauh-jauh hari. Jadi memang selalu Tuhan peringatkan berulang-ulang, jangan sampai begitu kita melakukan ini dan itu, kita mulai sombong. Itu semua karena aku, karena pintarku, karena kekuatanku, karena ideku. Tetapi tidak kita katakan itu. Semua karena Bapa Yahweh. Semua karena anugerah daripada Bapa Yahweh. Hikmat itu Tuhan berikan, hikmat itu turun atas hidup kita. Keluarga kita diberkati, pekerjaan kita berhasil, rumah tangga kita luar biasa, dan pelayanan kita diberkati. Itu semua karena Bapa Yahweh, bukan karena kita. Dan firman Tuhan mengajarkan hari ini hal yang sangat-sangat penting. Nanti, makanya Mose dia sudah memberitahu dengan begitu lembut bahwa mereka nanti akan membangkang, mereka akan menyimpang daripada jalan Bapa Yahweh. Dan faktanya nanti mereka akan berbuat jahat, memandang rendah pada saat mereka diberkati. Sehingga dengan Torah kita harus menjadi beda. Karena memang orang yang pegang uang dengan orang yang tidak pegang uang itu berbeda, Bapak Saudara. Itu fakta. Orang kalau pegang uang di dompetnya atau di ATM-nya ada 100 juta, walaupun mungkin barusan kredit, itu beda dengan orang yang pegang uang cuma 1.000 atau 10.000 di dompetnya. Itu beda auranya. Sehingga Tuhan ingatkan hari ini, mau pegang uang 10.000, mau 1.000, 100.000, 100 juta, tetap
semua karena Bapa Yahweh. Karena kalau kita boleh ada, kita berdiri, kita boleh berjalan hari ini, kalau kita bisa berpikir dan kita punya ide untuk melakukan ini dan itu, ide itu pun berasal dari kepada Bapa Yahweh. Nafas ini pun berasal dari Bapa Yahweh. Lalu kenapa kita harus sombong? Tetapi melalui firman Tuhan pada petang hari ini, Tuhan terus mengingatkan Bapak Ibu Saudara maupun saya, semua kesuksesan, semua prestasi, semua apa yang kita capai hari ini, bahkan sampai titik hari ini, itu semua karena Bapak Yahweh. Bagi kita yang mengakui, kita beri kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Semua karena Bapak Yahweh. Bahkan di pelayanan kita GPF Menora sampai pada titik hari ini, semua karena Bapak Yahweh. Saya tidak pernah berpikir GPF Menora boleh lahir di Bovendi. Saya tidak pernah bermimpi sedikit pun. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, saya bisa merasakan kuasa sejak pertama GPF Menora. Hati saya bergejolak begitu dahsyat. Saya harus keluar dari ikatan lingkaran si jahat salam. Sampai hari ini kita dipilih, kita bergabung. Saya ingin bahwa kita semua berjumpa di awan-awan yang permai. Amin. Kalau kita sudah dipilih, kita sudah dipisahkan, kita sudah dibedakan oleh karena Torah Bapa Yahweh, jangan pernah menyia-nyiakan langkah awal, langkah seterusnya sampai langkah akhir. Firman Gilead katakan, hendaklah engkau setia. Tanpa kesetiaan, pilihan dan panggilan akan sia-sia. Sekali lagi, tanpa kesetiaan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Orang yang terpilih tanpa kesetiaan tidak akan selamat. Tetapi orang yang sudah dipilih dan setia, mereka akan diberikan mahkota kehidupan. Haleluya. Kita lanjut. Pertama kali di dalam Torah Elohim, di dalam Torah Elohim Yahweh disebut dengan Bapa. Kita membaca di ayat yang ke-6. Apakah kamu membalas demikian kepada Yahweh, hai umat yang bodoh dan tidak bijaksana? Bukankah Dia Bapamu yang menebusmu? Jadi Mose menyatakan di sana bahwa sebutan panggilan, sebutan dengan panggilan Bapa itu dinyatakan tertuju kepada Yahweh Elohim. Jadi kalau kita belajar Bapa itu bukan dekat Bapa dengan anak. Makanya kita orang percaya ini kita bisa memanggil ya Abah, ya Bapa. Itu menjadi gambaran begitu dekatnya kita yang terhubung antara Elohim yang Maha Kudus, Elohim yang transenden, yang tidak bisa dicapai atau digapai oleh manusia karena manusia berdosa, itu menjadi dekat. Makanya firman Tuhan katakan bahwa firman itu dekat di mulut. Pada saat kita memanggil Dia Bapa, Dia adalah Bapa yang memelihara kita. Dan Yesua pun mengajarkan tentang Avinu Sheba Shamayim, doa Bapa kami. Saya jadi ingat istri saya kesaksian dulu, dia cerita ke saya waktu dia pulang liburan dari kampus Setia. Dia pulang ternyata dicari neneknya ya, kakek kan. Wah, terus dipukul dia. Katanya mau dikasih apa, terus tapi di dalam hati dia berdoa Bapa kami. Gitu. Dia dibilang anak kali. Seingat saya seperti itu. Hanya dengan doa Bapa kami, kekuatan jahat setan tidak bisa menyentuh dia. Artinya tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Jadi memang
Saya tidak percaya apa yang diajarkan oleh Yeshua mengenai doa Bapa kami itu menjadi penuh kuasa dan memang berkuasa sebagai orang percaya. Makanya kita pun belajar Venus bersama Yibirka dan Seleka. Jadi, tetapi ini pun dipakai setan untuk berdalih, saudara. Berarti Yeshua manggilnya Bapa, itu pakai caranya Yeshua saja. Bapa kok tidak Yahweh? Seperti itu. Wah, ada saja idenya untuk supaya nama Bapa Yahweh itu tidak disebut, itu ada saja. Padahal Yeshua jelas-jelas menyatakan bahwa dia menyatakan nama Bapa Yahweh di dalam kitab Yohanes. Dia menyatakan, artinya yang tidak nyata menjadi nyata. Gitu. Jadi pada saat kita berdoa Afinu sebahasa lain yang seperti yang Yesus ajarkan, sebenarnya kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa. Dari dalam Torah ini pun sejak awal pertama kali Torah pun memberikan petunjuk dan ajaran bahwa Bapa Yahweh itu adalah Bapa kita. Walaupun Abraham tidak mengenal kita, tetapi Bapa Yahweh itu mengenal kita. Sehingga sebagai orang-orang percaya, saya tidak percaya pada saat anak-anak itu takut, anak-anak itu gelisah, anak-anak itu merasa khawatir, mereka akan mencari orang tua mereka, entah itu bapak maupun mama. Tapi sebagai orang percaya pun, pada saat ketakutan itu datang kepada kita, tidak ada tempat yang paling aman di muka bumi selain hanya kepada Bapa Yahweh. Pada saat kita bisa bicara kepada Abba Yahweh, Abba Bapa, di sana ada ketenangan, di sana ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Sehingga dengan kita memanggil Bapa Yahweh, kita boleh benar-benar menjadi anak-anaknya yang taat, yang dengar-dengaran di hadapan Bapa Yahweh. Karena di dalam Keluaran 4 ayat 22 pun Israel itu disebut sebagai anak sulungnya Bapa Yahweh. Dan kita goyim, ya kita adik daripada Israel. Karena anak sulung yang pertama yang dipilih oleh Bapa Yahweh sendiri, satu-satunya bangsa yang dipilih oleh Elohim hanya bangsa Israel. Dan itu menjadi luar biasa, itu spesial. Walaupun sampai hari ini pun mereka begitu banyak sejarah yang mereka buat yang begitu mendukakan Tuhan. Tetapi kalau kita membaca secara keseluruhan daripada Ulangan pasal 2 ini, pada akhirnya Bapa Yahweh pun membela Israel. Bapa Yahweh pun mengampuni Israel. Karena apa? Karena janjinya, dia terikat janji, dia tidak bisa lepas daripada janji itu. Jadi pada akhirnya pun musuh-musuh daripada Israel itu dihancurkan oleh Bapa Yahweh. Jadi begitu besarnya kasih Bapa Yahweh, begitu dahsyatnya kasih Bapa Yahweh kepada kita orang-orang percaya sebagai Israel rohani. Sehingga pada kesempatan hari ini kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Yeshua Masiah. Dengan kita belajar apa yang sudah diajarkan oleh Yeshua mengenai hubungan yang sangat-sangat dekat bagaikan Bapa dan anak-anaknya. Demikianlah yang Yeshua ajar. Jadi kalau untuk dapat mengenal Bapa, memang kita sudah tahu. Kita melihat Putra, melihat Yeshua, kita sudah melihat Bapa. Kita percaya kepada Bapa Yahweh yang tidak terlihat dalam wujud Yeshua Masiah. Jadi memang Yeshua itu datang dan keluar daripada Bapa, daripada Elohim pencipta langit dan bumi. Jadi memang Yeshua pun dia datang ke bumi ini. Dia bukan datang dari dirinya sendiri. Artinya memang dia mengerjakan
misi visi daripada Bapak Yahweh. Dia mengerjakan tugas dari pelayanan yang diberikan oleh Bapak Yahweh, Bapaknya. Jadi memang dia seolah-olah akan lebih rendah ya. Memang dia dalam porsi menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Jadi kalau kita melihat secara linear hanya secara Yesua itu utusan, Yesua itu manusia, ya memang itu dalam keberadaan Yesua itu sakit, Yesua ditelanjangi, Yesua terluka dan lain sebagainya. Ya memang itu di dalam tugasnya, ketetapannya sebagai manusia. Lalu bukan berarti terus dia lebih rendah dari Bapa. Seperti yang di dalam Ibrani 1 yang sudah saya baca, bahwa dialah Elohim juga, dia pencipta langit dan bumi yang keluar dari Bapa. Jadi dia diutus, memang dia dalam sistemik, dalam aturan tatanan, dia mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Bapaknya. Jadi kita punya Tuhan yang hebat, dari kekal, sampai kita hembuskan nafas terakhir. Kita mau berkata, kita punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang luar biasa. Dia melakukan banyak mujizat besar, dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tidak ada Tuhan lain yang dapat melakukan segala perkara yang seperti dikerjakan oleh Bapa Yahweh di dalam Yeshua Mesir. Jadi karya terbesar di Bukit Golgota melalui putranya Yeshua Mesir itu karya kasih yang tiada taranya, karya yang begitu luar biasa karena kasihnya akan dunia ini. Dia berikan segala-galanya, sehingga wajar kalau kita bisa memanggil dia Abba. Dia pertaruhkan hidupnya, dia berikan nyawanya. Yesua dia memberikan nyawanya, dia bukan dicabut nyawanya. Jadi kalau ada orang bilang, Yesua dicabut malaikat maut, dia berarti kalau begitu nyawanya dicabut ya, diambil ya. Tidak, Yesua menyerahkan nyawanya sendiri. Jadi otoritas itu ada di dalam tangan Yeshua. Jadi hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Yeshua Mesir luar biasa. Jadi di tahun baru ini kita terus semangat, tetap berjaga-jaga, kita tetap mengasihi Bapa Yahweh di dalam Yeshua Mesir. Jadi kita bisa memanggil dia Bapa. Kita sebagai anak-anaknya, kita akan senantiasa dekat dengan Bapa. Satu-satunya istilah yang digunakan oleh orang percaya di antara yang lainnya, hanya kita yang bisa memanggil dia Bapa. Karena yang orang sudah mengajarkannya Bapa dari sejak orang. Yesus pun mengajarkan Bapa. Jadi kita mau belajar lagi tentang pemahaman mengenai Bapa dan Putra, Bapa dan Anak. Saudara bisa pelajari lebih dalam lagi hubungan di dalam keluarga yang paling terdekat itu adalah hubungan layaknya Bapa dan anaknya. Tidak ada hubungan yang lain. Mau sahabat, mau apa, itu yang paling dekat itu istilahnya yang paling mengerti yaitu antara Bapa dan anak. Yang terakhir, ya, firman Yahweh bagaikan hujan di tanah yang kering. Jadi kalau kita melihat tadi, firman itu yang mendatangkan kehidupan, karena dari firman segala sesuatu diciptakan. Bagaikan hujan di atas rumput, melihat rumput yang kering, tanah yang kering, dan satu hujan dia akan menjadi segar kembali, dia akan dipulihkan dan menjadi subur sekali. Jadi kita boleh belajar dengan firman Dafar Elohim. Kita yang mungkin sudah mulai lesu, kita sudah mulai putus asa, begitu kita mendengar firman itu akan menjadi
gairah kembali, itu akan dipulihkan kembali. Dan kita percaya bahwa firman itu adalah sumber daripada kehidupan, sehingga yang membuat segala sesuatu bisa bertumbuh. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk kita kerjakan pada saat ada air, pada saat air itu tercurah, air itu turun, dikatakan tadi seperti hujan, seperti embun. Kita dapat membaca, menanam benih, tapi pada akhirnya keberhasilan itu tergantung di luar kendali kita. Jadi memang segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, di luar itu kita tidak tahu, kita serahkan kepada Bapa yang. Sehingga firman Tuhan memberitahu bahwa tugas kita menabur dan menyiram. Mengenai pertumbuhannya itu urusannya Tuhan, itu urusannya daripada Bapa yang. Tugas kita memberitakan, tugas kita menginjil. Mengenai hasilnya, pertobatannya, itu bukan urusan kita. Jadi kembali lagi bahwa amanat agung Yeshua HaMashiach tentang penginjilan itu sangat-sangat penting. Penginjilan bukan berarti di pasar-pasar, di media sosial, bukan itu saja, bukan itu saja. Banyak cara, Bapak Ibu Saudara. Saya dulu pernah mendengar kesaksian seorang pendeta yang khotbah, dia katakan bahwa ada petugas kebersihan, kalau tidak salah. Dia begitu membersihkan, kemudian dia memungut sampah dan ada potongan daripada robekan kitab suci Yohanes 3 ayat 16, dan dia baca itu dan dia bertobat, saudara. Padahal itu tidak sengaja. Bagaimana kalau firman yang kita tabur dengan sengaja itu akan berdampak luar biasa. Jadi dengan dia membaca satu ayat saja, Yohanes 3 ayat 16, dia bisa mengenal dan dia percaya kepada Yeshua HaMashiach. Itu kan sesuatu yang di luar pikiran kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita tabur mengenai pertumbuhan itu semua kita serahkan ke dalam tangan Bapa yang. Sama halnya apapun yang kita kerjakan di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, segala kesuksesan, segala keberhasilan itu hanya ada di dalam kuasa Bapa Yahweh, karena kita bergantung kepada Bapa Yahweh. Diberkatilah orang yang percaya kepada Yahweh dan mengandalkan Bapa Yahweh. Jadi dengan firman Tuhan, pada saat kita belajar mengandalkan Bapa Yahweh, kita akan terus diberkati. Kemudian kita melihat kalau hujan itu tidak turun, itu tidak akan ada panen apapun. Persiapan yang kita buat apapun, begitu pula apapun yang kita usahakan, kalau tidak ada hujan berkat itu, maka itu akan menjadi sia-sia. Jadi mungkin kita sudah mengumpulkan ini dan itu, kita menabung ini dan itu, kita melakukan ini dan itu. Setelah kumpul tiba-tiba sakit, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba kecurian dan lain sebagainya. Dan kita tidak pernah tahu hal itu. Sehingga kita perlu benteng, perlu pagar perlindungan daripada Bapa Yahweh. Jadi menjadi tidak sia-sia apa yang kita kerjakan, semua menjadi berkat di dalam kehidupan kita dan bagi orang lain. Jadi jangan pernah kita terpancing atau tergoda untuk kita menjadi orang yang sombong. Seperti yang sudah saya baca tadi,
di ayat yang ke-15 bahwa Israel dia menjadi sombong, menjadi angkuh. Dia tidak bergantung lagi kepada bapaknya. Tetapi saya yakin dan percaya GPM Menorah akan tetap senantiasa rendah hati, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tidak angkuh pada saat di dalam keadaan apapun. Itu tidak akan pernah mempengaruhi posisi kita di hadapan Tuhan. Karena sebuah kesombongan, sebuah keangkuhan itu akan berakibat kehancuran. Sehingga dari hal ini, dari parasat ini kita boleh belajar untuk menjaga hati kita. Kita mengandalkan Tuhan dan tidak menjadi sombong. Kita tetap rendah hati dan tidak menjadi minder. Dan kita menjadi waspada juga, Bapak Saudara. Kita mau berkata bahwa kita tidak sombong, tetapi kita minder, itu juga dosa, Bapak Saudara. Kita berusaha untuk tidak sombong. Jadi posisi kita itu harus berada di tengah-tengah netral. Kita tidak sombong. Kalau kita sombong berarti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi alarm bagi kita. Tetapi kalau kita minder, artinya kita merendahkan diri sendiri, itu pun salah, Saudara. Orang kan kadang kebablasan, maunya rendah hati, ternyata bukan rendah hati, merendahkan diri sendiri, minder. Ya ini sehingga kita bisa berada di tengah-tengah. Kita tidak boleh turun low dan kita tidak boleh naik menjadi kelebihan, kelewatan dan sombong. Tapi kita menjadi kontrol pada saat kita berada di dalam posisi rendah hati. Jadi bukan berarti orang yang manggut, yang tunduk itu terus rendah hati, bukan. Maka kita harus tidak bisa merendahkan diri kita. Kita spesial di hadapan Tuhan. Kita harus bangga dengan diri kita, percaya diri, jangan minder. Jadi maunya tidak sombong, tetapi kelewatan ke bawahnya. Ngasoknya kelewatan, itu namanya liur juga. Jadi pada saat kita mau rendah hati, kita mengandalkan Bapa Yahweh, kita terus belajar punya hubungan dan menyerahkan diri hidup kita sepenuhnya kepada Bapa Yahweh, bahwa kita mengakui segala sesuatu yang kita capai, segala sesuatu yang kita miliki, semua karena anugerah dari Bapa Yahweh. Jadi melalui parasat hari ini, parasat ini akan menuntun kita bagaimana peringatan demi peringatan, nasihat demi nasihat yang pasti terjadi, tapi itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menghargai betapa kasih Bapa begitu besar bagi kita, jemaat Menorah. Tetap percaya, tetap semangat, tetap smart, tetap percaya diri, tidak sombong. Bapa Yahweh di dalam Yeshua Mashiach memberkati kita semua. Haleluya. Kita naikkan pujian di hadapan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Kau begitu luar biasa. Biarlah firman-Mu melekat, bertumbuh, berakar di dalam hati kami Bapa. Penuhi kami dengan firman saat ini dalam nama Yesus Mashiach. Ku mau cinta Yesus selamanya. Gue yang dikasih Yesus, hari ini adalah Sabat kan depan, jatuh tepat hari Sabat juga, mulai dari hari Jumat kita masuk dalam Sabat Gadol, mana kita semua akan merendahkan diri kita di hadapan Elohim dengan penyangkalan puasa mulai dari Jumat sore sampai kita selesai ibadah untuk Sabat. Ya, semua ibadah menggunakan baju putih, tidak menggunakan aksesoris, hiasan apapun itu. Dan semua menyatakan penyangkalan kita di hadapan. Nah itu hari raya yang paling kudus
dalam penata laksanaan, paling berhikmat, paling sunyi, karena semua orang berusaha untuk mengambil hati Tuhan. Di Israel itu, kalau Anda lihat Tel Aviv itu kontras sekali dengan Yerusalem. Tel Aviv itu seperti kayak bukan Israel, karena di situ segala macam, ya, bisnis, usaha, apapun itu. Jadi kontras sekali dengan Yerusalem. Tapi itu yang dikasih Yesus. Orang Israel kalau sudah memasuki satu istri, mereka sudah tahu bahwa sebejat-bejatnya mereka mau datang kepada Tuhan karena ada satu kesempatan bagi mereka. Itu di sana itu. Jadi walaupun bagaimanapun orang-orang yang kelakuannya yang bagaimana, mereka masih tahu. Karena memang beda ya. Israel itu skema negaranya adalah berdasarkan sumbernya dari kebenaran Torah. Ya, jadi mereka betul-betul, walaupun setelah Yom Kippur itu nggak tahu bagaimana kehidupan mereka, itu urusan pribadi. Ya. Tetapi hampir semua tanpa terkecuali. Ya. Jadi sahabat ini mengantarkan kita bahwa kita akan masuk dalam hakimat Tuhan. Sama seperti Niniwe itu diberi kesempatan 40 hari. Bahkan mulai dari raja sampai binatang semuanya tidak makan, mereka berpuasa. Mengenakan pakaian kampung seperti karung sebagai bentuk memang betul-betul disebutkan, mengosongkan dirinya, membuat dirinya tidak berharga, membuat dirinya memang hanya mengingini kemurahan Tuhan saja. Makanya kemarin kita belajar bahwa saya pernah katakan, Mose ketika dia minta berdoa supaya dia boleh masuk tanah perjanjian, bahasa Ibrani-nya bisa dimaknai bukan dia minta sesuatu bukan karena apa yang telah dia kerjakan. Jadi bukan seperti upah. Jadi dia minta atas dasar kemurahan Tuhan. Beda orang minta karena upah. Ya. Walaupun kalau kita mau bilang, ya Mose cukup berjasa dalam perjalanan bani Israel. Ya. Bahkan Israel masih ada pada saat itu pun, kalau kita bahasa kasarnya, karena jasa dari Mose. Kalau tidak itu habis bani Israel. Kalau dia tidak berusaha mengkompromikan keputusan Tuhan sampai dia, kalau gitu hapus namaku dari kitab kehidupan. Bahkan itu bukan satu kali, berulang kali Bapak Ibu. Tapi Mose dalam permintaannya tidak menggunakan itu sebagai itu hak saya, jadi tolong kasih Tuhan. Enggak. Dia sadar bahwa itu adalah keputusan Tuhan. Jadi makanya dia minta dimaknai sebagai, bukan minta karena sebagai upah, tapi minta karena sebatas kemurahan Tuhan. Ya. Kita pun demikian. Hari ini para sekalian, pasanglah telingamu. Ini pasanglah telingamu. Dengarlah. Ya. Shema Israel Yahweh Elohim. Dengar Israel. Kalau bahasa Inggris jauh lebih gampang daripada bahasa Indonesia. Listen. Bukan hearing. Hearing memang sama-sama mendengar, listen juga sama-sama mendengar. Tapi kalau hearing dia sekedar mendengar. Tapi kalau listen, ya itu mendengar, menyimak dan memahami. Jadi bukan hanya mendengar. Ya. Walaupun harus didahului dengan ya, kalau nggak punya pendengaran ya nggak akan bisa mendengar, nggak akan bisa menyimak, nggak akan bisa mengerti, nggak akan bisa memahami.
dan bagaimana bisa melakukan firman kalau gak mau. Ada dua saksi yang Tuhan taruh di hadapan kita. Satu langit, yang kedua bumi. Seperti dalam kesaksian Torah, kesaksian dua orang saksi, maka itu adalah sah. Karena Yesus berkata bahwa aku bersaksi tentang diriku dan Bapa bersaksi tentang diriku, maka kesaksian menurut Torah dua itu sah. Ya. Tidak pun demikian, Bapak Ibu, ketika si Yesus sahabat ini kita diperhadapkan dengan dua saksi. Anda dan saya masih injak bumi, berarti ada satu saksi yang akan menjadi saksi. Yang kedua, mata masih melihat langit, ya masih bahasa Ibrani-nya disamain. Ya, langitnya jauh. Masih berarti saudara masih diperhadapkan dengan dua tuntutan, yaitu Torah firman Tuhan. Makanya kenapa orang yang mati cicitnya dipotong, tugasnya selesai. Tuntutan Torah terhadap orang itu selesai. Dia tidak lagi memiliki. Makanya kan kalau seseorang sudah meninggal, ya ikatannya itu selesai. Dia akan berhadapan dengan Tuhan. Pokoklah pasal 12 ayat 12. Ya. Pada akhirnya setiap orang akan dihakimi kekuatan tanpa terkecuali mau orang percaya, orang fasik, dan sebagainya. Nah kita pun demikian. Makanya saya katakan tidak, bahkan bukan saya katakan, tapi firman katakan tidak ada dosa yang tersembunyi, karena dua saksi itu akan bersaksi, langit dan bumi, ya. Bahkan banyak saksi. Bahkan Yesus sendiri berkata apa? Kalau langit dan bumi berlalu, tapi faktanya tidak akan bisa berlalu, walaupun nanti akan dihancur, luluh-lantahkan. Tapi kitab Wahyu katakan apa? Langit dan bumi yang baru. Jadi Torahnya itu akan tetap tegak sampai selama-lamanya. Karena Torah itu adalah pribadinya. Kalau dia tidak berlaku, kalau firman Torahnya tidak berlaku, berarti dia juga tidak berlaku. Ya. Makanya kita akan dihakimi berdasarkan Yeshua dan Torah yang. Tetapi mereka yang tidak mengakui Torahnya, mereka akan dihakimi berdasarkan apa yang mereka percayai. Sangat ironis, kita mengakui Yeshua, tapi kita tidak melakukan apa yang Yeshua. Yohanes 15 ayat 14 katakan, kalau kau mengasihi aku, peliharalah perintah-perintah. Kapan perintah Yesua? Perintah Yesua itu bukan dikatakan oleh para rasul, bukan dikatakan oleh Nabi Saul, bukan itu. Tapi itu keluar dari bibir lidahnya sendiri. Tapi kenapa banyak orang nggak mau melakukannya, malah menafsirkan perkataan para rasul dengan cara yang sama. Sementara para rasul dan Yeshua itu satu line, satu garis yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Yang memanggil Nabi Saul itu adalah Yesus sendiri. Tidak mungkin Nabi Saul mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan perkataan Yesus. Dan bagi kita, orang-orang percaya, sahabat ini menjadi tantangan bagi kita dan panggilan bahwa kita nggak bisa lari kemana-mana, Bapak. Ya. Anda bisa bersembunyi saat tidur, tapi langit dan bumi tetap akan bersaksi bagi saudara. Ya. Oh, karena saya mati waktu tidur, jadi saya tidak ada dosa. Tidak bisa. Ada satu artis yang Anda tahu yang itu meninggal, dia tidur udah terbujukkan. Mike Mohede pun meninggal terbujukkan, dan banyak yang tidur tidak bangun lagi, udah kaku. Nggak bisa, ya. Yesus katakan bukan aku yang menghakimu, tapi firman itu yang akan menghakimi. Ya, mau lari kemana kita, Bapak Ibu? Nggak bisa. Makanya jauh-jauhnya Anda berlari, belajarlah dari seorang pemungut cukai, maju ke depan
Daripada mundur semakin jauh daripada Tuhan, lebih baik memberanikan diri maju ke hadapan Tuhan dan berkata, biarlah kepada aku yang berdosa ini diperdamaikan Tuhan. Sambil ada banyak orang malah membela dirinya dengan pembelaan-pembelaan, karena saya melayani, oleh karena saya gembala, oleh karena enggak masalah. Waduh, itu dari Tuhan. Kita tidak bisa lari. Dosa bisa disembunyikan, tapi di hadapan Tuhan tidak ada dosa yang tersembunyi. Paham Bapak Ibu? Ya. Dosa bisa disembunyikan, tapi di hadapan Tuhan tidak ada dosa yang bisa disembunyikan. Anda di hadapanmu dosa itu tidak disembunyikan, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa. Berulang kali para rasul mengatakan bahwa setiap kita akan masuk ke dalam penghakiman takhta putih. Kebenaran memisahkan domba, kebenaran memisahkan domba dan kambing. Ya. Tetapi yang namanya kebohongan akan memisahkan mana yang domba dan mana yang serigala. Paham gak? Kebenaran Torah Elohim akan memisahkan mana yang domba dan mana yang kambing. Tapi ketika kebenaran itu menyingkapkan tentang kebohongan dunia ini, maka kebohongan dunia itu akan memisahkan mana yang domba dan mana yang betul-betul yang asli, mana yang domba asli dan mana yang nyamar dari serigala. Dusta kita itu tidak akan bisa disembunyikan. Kebenaran Tuhan akan menyingkapkan, dusta kita juga akan disingkapkan. Dan kita seperti Yonah, Yunus, tidak berani, malah lari daripada Tuhan, malah. Jadi firman hari ini, pasanglah, ya, dengarlah, pasanglah telingamu, dengarlah. Dua telinga kita, ada yang berkata, kenapa telinganya dua, mulutnya cuma satu? Supaya sedikit berbicara, banyak mendengar. Itu pendapat yang biasa akan berpikir. Tidak ada yang salah dengan ciptaan Tuhan. Semua sudah ada. Semua baik. Kalau telinga saudara satu, agak aneh ya. Ya kan? Coba kalau ibu-ibu, alisnya nggak ada. Coba lihat kalau orang alisnya nggak ada. Lucu. Itu manusia atau alien? Bersyukurlah kalau punya alis. Ya. Walaupun ada yang cuma sebatas spidol saja. Terus spidol habis. Ya. Bapak Ibu memberkati. Bapak Ibu diberkati lewat kebenaran yang telah disampaikan oleh Bapak Amek. Jadi mari Bapak Ibu, hari-hari ini sudah hari berapa? Tinggal 1 pekan lagi. Kita berusaha meratifikasi, berusaha kita berjuang. Neshama kita tuh semakin dimurnikan, semakin diperbaharui. Karena kita nggak bisa lari di hadapan Tuhan. Yesus saja ada 2 orang bersaksi di kiri kanan, yaitu Mose dan Elia. Kita pun tidak bisa lari di hadapan Tuhan. Dosa kita mau disembunyikan, baik berani selesaikan di hadapan Tuhan. Jadilah seperti anak yang bungsu. Memang pahit itu makanan babi, tidak kasih dan lapar, tapi jauh lebih susah kalau kita di luar Tuhan. Lebih baik datang kepada Tuhan. Entah ceritanya bagaimana Tuhan ampuni saya, Tuhan marahi saya, Tuhan pukul saya, itu urusan Tuhan. Ya aku mau menyelesaikan apa yang aku sudah mulai dan mau memulai yang baru bersama. Satu hal kunci Bapak Ibu, kalau tadi dikatakan oleh Markus, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan hari sabat. Saudara baca dalam kitab Keluaran pasal 32, ada kurang lebih sekitar berapa belas karakter Tuhan. Dia sabar, penyayang dan segala macam. Dia murah hati Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus kalau Anda mau datang kepada Yesus. Amen. Jangan karena kita
memiliki atribut, saya kan sudah dibaptis, saya sudah pernah, oh itu satu hal yang akan menutup hidupmu daripada kebenaran. Ya, semua kita tanpa terkecuali. Di saat Yom Kippur, bahkan rabi yang khatam Torah sekalipun tetap merendahkan hidupnya di hadapan Elohim. Ya. Tahu kata hafal, bahasa sebelah. Yang hafal mati Torah itu, bahkan bahasa-bahasa Ibrani. Tapi semua orang minta. Bahkan kita suci katakan di dalam Niniwe, mulai dari raja sampai binatang tanpa terkecuali. Ya, anak-anak silahkan sesuaikan orang tuanya. Bapak yang berkati, maju terus. Bapak Ibu, selamat memasuki hari-hari dan sampai berjumpa di perayaan Yom Kippur. Kita sudah mulai puasa dari mulai jam 5 sore atau setengah 6 sore. Nanti ditutup Sabtu selesai ibadah. Berjuang Bapak Ibu, karena itu momen baik kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Yahweh Elohim kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hazenu pada saat hari ini. Pasanglah telingamu, dengarlah. Jangan biarkan kami menjadi orang yang bebal, mendengar tapi tidak menyimak, menyimak tapi tidak mengerti dan memahami. Seperti kata Yesua kepada Bani Israel, mereka memang mendengar firman tapi tidak akan mengerti. Tidak, Bapa. Mau menempatkan diri sebagai orang yang berjerih payah, bahkan berjuang untuk mendengar kebenaran firman-Mu, memahami maksud Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kasih itu dibuktikan bukan hanya sekedar ucapan semata, tetapi lewat perbuatan kami melakukan tepat yang seperti Tuhan mau. Bukan tepat seperti yang orang kebanyakan mau. Walaupun kami berdiri sendiri dari sedemikian banyak orang Tuhan, tapi kami belajar dari saksi-saksi iman, teladan-teladan iman. Bahkan seorang anak muda Sadrak, Meshach, Abednego, Misael, Hanaya, mereka berdiri di antara kerumunan banyak orang, bahkan di antara dakwaan, bahkan di antara tuduhan, bahkan diperhadapkan dengan kematian sekalipun. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami sadar pun kami banyak keterbatasan dalam mengerti, memahami firman. Tetapi disitulah kami sadar besar kuasa Elohim melalui kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kami untuk boleh memahami, mengerti suatu tulisan, suatu kebenaran yang diturunkan Elohim dari Samai di Gunung Sinai dan sampai kepada kami generasi-generasi goyim yang ada di tanah Papua ini, Bapak. Kami boleh mengerti, memahami. Terima kasih Bapak. Suatu kehormatan dipercayakan kebenaran firman Bapak. Terima kasih Bapak yang ucap syukur. Kami mengerti benar kenapa Israel begitu bangganya mereka ketika mereka mengangkat gulungan Torah. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada kebenaran Torah firman-Mu Bapa Yahweh. Karena firman-Mu itu kekal sampai selama-lamanya. Langit dan bumi berlalu, orang boleh berlalu, kekayaan boleh berlalu, jabatan boleh berlalu, tapi firman-Mu tetap akan tinggal. Bahkan orang yang kami sayangi pun akan kembali. Tetapi kami sadar bahwa satu-satunya tetap tinggal dan tetap menyertai kami adalah kebenaran firman-Mu Bapa Yahweh. Tidak akan pernah. Ketika kami baca, kami mengerti, kami bisa mengingat, bahkan kami bisa menghafal, dan itu akan menjadi kenangan sampai kapanpun. Ketika kami ingat firman-Mu, kami ingat janji, ingat kesetiaan-Mu, ingat kebesaran-Mu, dan ingat anugerah-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh. Ajar kami rindu, haus, lapar akan firman-Mu Bapa Yahweh. Bukan karena kami membutuhkan, tapi karena kami rindu Bapa Yahweh. Bukan hanya sekedar ada maunya dalam kehidupan kami, tetapi betul-betul kerinduan yang Tuhan dalam diri kami. Sama seperti seorang Daud berkata, ya Tuhan, seperti rusa merindukan sungai-Mu, demikianlah aku merindukan Engkau ya
merindukan firman-Mu, aku merindukan pertemuan kudus bersama jemaat di hadapan Elohim ya Tuhan. Ajar itu bagi kami Bapa Yahweh, sehingga tidak hanya lip sync semata. Ajar kami bukan mendapatkan validitas dari orang banyak, tapi kami mendapatkan kepastian karena kebenaran firman sendiri itu berbicara kepada kami. Terima kasih Saudara Bapa, dan firman-Mu hari ini Bapa Yahweh mengajak kami, menantang kami, men-challenge kami semua di tempat ini untuk berani berdiri di hadapan Elohim ya Tuhan, bersuara menyerukan kebenaran firman, menguduskan nama Elohim Yahweh lewat kehidupan kami melalui Torah yang tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang ucap syukur. Berdoa bagi hamba-Mu, pelayan-Mu, imam, Adris yang telah Bapak yang pakai jadi alat-Mu di dalam pelayanan di mimbar, menyampaikan dakwah Elohim Torah kebenaran firman-Mu, menjelaskan pengajaran Bapak yang kembalikan dalam segala pemakaian yang semakin luar biasa, bahkan di dalam pekerjaan keluarga, bahkan dalam tanggung jawabnya, kasih setia-Mu menyertai kehidupannya. Tuhan masuk rumahnya diberkati bersama istri dan anak-anaknya, bahkan apa yang dikerjakannya diberkati. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur. Kami semua di tempat ini tanpa terkecuali, kami semua sudah diberkati. Kami bersyukur Bapak Yahweh, kami masih diberikan telinga, bahkan telinga kami masih berfungsi, artinya kami punya tanggung jawab untuk mendengar, memahami kebenaran firman. Biarlah melalui pendengaran ini iman kami bukan hanya timbul lagi Tuhan, tapi bertambah-tambah. Iman kami menyala-nyala, semakin mengasihi Yesua, dan kami tahu Yesua lah segalanya. Terima kasih ya Elohim, Tuhan, junjungan kami, Raja segala raja. Diberikan hormat hanya bagi-Mu, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kekal sampai kekal. Terima kasih Bapak yang tersyukur. Lebih dalam lagi kami akan merespon akan kebesaran, kasih setia dan kebaikan-Mu melalui persembahan yang kami boleh beri dan bawa di hadapan-Mu, secara khusus di rumah-Mu bagi pelayanan Tuhan. Berkati Tuhan, biarkan dengan kesaksian yang sungguh keluar dari hati kami memberi dengan penuh sukacita tanpa ada paksaan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang kami tabur, kami serahkan ke dalam belas kasihan-Mu. Bahkan apa yang masih kami pegang, kami kelola. Berikan hikmat agar kami kelola dengan bijak, bukan hanya sekedar cukup, tetapi berlimpahan, bahkan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati pelayanan ini dalam mengelola. Biarlah semua dikelola dengan bijak, dimanage dengan baik untuk hormat, kemuliaan, dan kekudusan nama Elohim Yahweh saja. Dalam Mesias Yesus Hamasiah, berdoa dan mengucap syukur, kami siap membawa korban persembahan kami. Semua kita percaya katakan.